penggunaan barang bukti dan jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2021. Inilah hasil liputan kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera yang saya hormati rekan-rekan media. Hari ini hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 kita akan melaksanakan kegiatan rilis akhir tahun. Namun sebelumnya kita akan merilis dulu terkait pengungkapan illegal mining yang berhasil kita lakukan pengungkapan di masa pelaksanaan operasi Peti Telapak. Ya, jadi berdasarkan laporan polisinya model A, ya, LPA nomor 270 bulan 11 tahun 2021, tanggal 23 November 2021. Kita telah berhasil mengamankan tersangka MS alias E. Ya, tersangka MS alias E pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2021. TKP-nya ini sekitar jam 13.00 waktu Indonesia Barat di Bukit Jagau, RT 3, Desa Penyombaan, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kobar, Provinsi Kalteng. Ya. Tersangka MS atau E ini alias E ini lahir di Kotim pada tanggal 17 Mei 1975, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, suku Dayak, pendidikan terakhir SMA, bekerja sebagai karyawan swasta, dan yang bersangkutan ini berdomisili di Desa Marga Mulia, RT 14 RW 5, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat. Tersangka MS alias E ini adalah selaku pemilik limbah dan pemilik lahan. Pelapornya di sini adalah dari personil Satreskrim, yaitu Aibda Said Moderi. Modus operandi yang dilakukan tersangka ini adalah tersangka ini selaku pemilik lahan. Kemudian tersangka ini melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan mesin blender sekitar 6 bulan yang lalu dan menghasilkan limbah material tanah. Kemudian dimanfaatkan oleh saudara G untuk diolah kembali. Ya. Kemudian tersangka ini juga mengizinkan untuk saudara G dengan para pekerja yang lainnya untuk melakukan pertambangan karena mereka dengan alasan tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian hasil yang diterima oleh tersangka ini adalah merupakan pemberian dari saudara G karena sudah memperoleh material tanah dan dari limbah blender milik tersangka ini. Kemudian tersangka ini juga menerima hasil kegiatan tambang yang dilakukan oleh saudara G sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama sebesar Rp1.200.000, kemudian yang kedua ini sebesar Rp600.000, dan yang ketiga ini adalah sebesar Rp3.750.000. Kemudian barang bukti yang berhasil kita amankan dari pelaksanaan kegiatan penangkapan maupun penegakan hukum ini. Yang pertama di sini, di depan ini ada 2 unit mesin dompeng, kemudian ada 1 unit mesin kato air, ya. Kemudian 1 unit mesin pompa air yang bermerek General, kemudian 1 unit mesin pompa air merek Honda, kemudian 1 buah angkong sebelah kanan itu, kemudian ada 4 buah sekop, ada 2 buah selang spiral warna biru, kemudian ada 1 buah terpal, kemudian ada 2 pipa, 1 buah selang, 1 buah selang plastik, 1 karung kapur, kemudian ada 2 karung material tambang, dan yang terakhir adalah 2 bak yang berisi dengan karbon. Pasal yang kami persangkakan di sini adalah pasal 158, junto pasal 35 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, junto pasal 56 kedua KUH Pidana.
di mana setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dan atau barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu, maka diancam dengan pidana 5 tahun penjara dan denda paling banyak adalah 100 miliar rupiah. Ya, jadi untuk cyanida ini saat ini kita masih belum menemukan penadahnya. Ya, menurut pengakuan si Gusram, dia ini mendatangkan sendiri dan ini masih kita dalami. Namun kita pastikan ini pasti akan diproses. Sebenarnya tersangka MS ini sudah menjadi target operasi kita sejak lama. Ya, namun karena memang lokasi medan yang sangat jauh, sehingga kita kesulitan sekali dan ini memerlukan perkuatan yang besar. Kita sama-sama tahu tersangka MS ini yang beberapa waktu yang lalu sempat memviralkan terkait masalah aktivitas illegal mining di Desa Sambi. Ya, dan ternyata yang bersangkutan juga berprofesi sebagai itu juga. Kan rekan-rekan tahu sendiri, yang kapan hari ada beberapa waktu yang lalu ada video viral yang sampai menyebut Pak Jokowi tolong ditangkap pada WNA Cina. Sebenarnya itu sudah kita tangani. Pada saat beliau memviralkan itu kita sebetulnya sudah melakukan penangkapan pada saat itu. Nah, makanya ketika akan kita klarifikasi, ternyata yang bersangkutan ini tidak bersedia untuk hadir. Nah, kemarin kita mendapatkan informasi bahwa di daerah Penyembahan ini ada aktivitas illegal mining. Nah, dan berdasarkan informasi, ya saudara MS ini yang melakukan aktivitas tersebut. Sehingga kita laksanakanlah penegakan hukum dan kebetulan memang bersangkutan ini sudah menjadi target operasi kita. Jadi saya selaku Kapolres mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melaksanakan kegiatan illegal mining. Ya. Karena itu yang pertama memang melanggar aturan dan ketentuan undang-undang. Kemudian yang kedua juga menimbulkan efek yang sangat berbahaya sekali. Di mana kita sama-sama tahu bahwa di daerah Pangkut sudah pernah terjadi longsor ya akibat penambangan ilegal ini yang hingga menewaskan ataupun menelan korban jiwa sebanyak 10 orang. Jadi apabila memang ada aktivitas illegal mining ini, tolong sampaikan kepada kami akan segera melakukan kegiatan penindakan ataupun penegakan hukum. Oke?